Selamat malam teman-teman sekalian penghobi RC. Kali ini saya mau cerita tentang baterai ya. Seperti kita lihat, baterai yang paling umum di RC, hobi RC ya, itu baterainya lithium polymer atau yang kita singkat dengan LiPo biasanya. Oke, jadi kita harus tahu ya, kalau dijual di toko itu ada satuan-satuannya, ada 6S, ada 2S, ada 100C, ada 35C ya. Nanti kita akan mempelajari itu ya. Jadi ini ada baterai ini 2S. 2S itu artinya 2 sel ya. 2 sel 60 ini artinya 6000 mAh. 6000 mAh. Ini adalah kapasitas. Terus 2S ya, ini voltasenya nggak kelihatan di sini ya. Ini 2S, di sini kita bisa lihat nih 2S. Ya, ini 2 sel 7,4 volt ya, 7,4 volt. Jadi baterai LiPo itu satu selnya voltasenya 3,7. Itu kalau dia mode kosong. Kalau penuh dia 4,2 volt. Full ya, 4,2. Jadi baterai ini kalau full itu voltasenya 8,4 volt ya. Jadi 3,7 kan 7,4 tuh ya, 7,4 volt itu kalau kosong. Kalau penuh dia 8,4 volt ya. Jadi 4,2 kali 2 jadi 8,4. Oke. Nah, terus kalau C itu apa? Ada 65 sampai 130C ya, ini ya. 65 sampai 130C ini adalah namanya discharge rate-nya, discharge rate. Jadinya baterai ini bisa disedot dengan kekuatan 65 sampai 130 kali kapasitasnya gitu ya. Anda bisa hitung ya, 130 kali 6 ampere itu sudah berapa ratus ampere itu yang bisa disedot dari baterai ini. Jadi ibaratnya kapasitas itu 6000 ini adalah besarnya ember gitu. Andaikan kita membayangkan ini sebuah ember ya. Ini besarnya ember, volumenya ember. Dan kemudian C-nya ini discharge rate itu adalah besarnya keran ya, keran yang kita bisa buka gitu. Semakin besar C-nya, semakin besar kerannya. Jadi kalau model-model RC yang perlu tenaga banyak, misal seperti touring car atau drift car ya, yang butuh punch gede, nah ini C-nya cocok yang besar C-nya. Jadi kalau saya untuk RC car sih paling tidak minimal ya 50C lah ya. Nah, ini saya tunjukkan kalau ini baterai 6S ya. Oke, saya akan menunjukkan baterai yang lain ya. Ini cara bacanya. Ini baterai 1100 mAh 100C 6S. 6S ini 22,2 volt ya kan. 22,2 volt ini didapat dari 3,7 volt dikali 6. Kalau full dia 4,2 dikali 6 alias 25,2 volt ya. Jadi itu lebih gede daripada aki motor kalian atau aki mobil ya. Mobil biasa kan cuma 12 volt. Nah, ini 25,2 volt guys. Jadi satu kecil ini nih mengalahkan aki mobil dengan berat yang ringan dan ukuran yang compact ya. Makanya LiPo ini sangat populer untuk RC. Oke, kemudian kita juga mengenal sekarang ada baterai lithium ion. Nah, apa sih maksudnya ini 18650 ini guys? Ya, 18650 ini adalah ukuran baterai ya. 18 ini adalah diameternya.
18 mm. Terus 650 ini 65 nya ada 65 mm panjangnya guys. Coba aja kalau nggak bisa ukur aja nih 65 mm nggak. Gitu ya. Jadi macam-macam baterainya, ada yang 25650, 18600 ya. Itu dia cuman beda ukuran aja ya. Terserah Anda mau bikin baterai yang mana, tapi yang penting harus sesuai lah. Kalau seperti ini ya, saya untuk Fatsak dia butuhnya 18650 ya. Seperti ini ya, udah kita pakai ini. Gitu ya guys. Ukurannya paling umum ya guys. Satuannya sama 3,7 volt 3000 mA ya. Jadi ini 3,7 volt ini adalah voltase voltase pada saat normal kosong ya. Terus 3000 mA ini adalah satuan kapasitasnya. 50 ampere di sini itu adalah satuan dari discharge-nya. Semakin besar discharge-nya ya, akan semakin bagus nih untuk RC. Kalau saya lebih suka dengan discharge yang lebih besar gitu ya. Tetapi tentu saja sebanding dengan harganya ya kan. Kalau discharge besar nih biasanya sudah mahal nih guys. Segini satu sel nih udah harganya udah 90 sampai 110 ribu ini satu sel ya. Kemudian gimana kalau kita pengen bikin baterai ini sebagai baterai RC car kita? Bisa aja ya. Kita butuh biasanya 2S. Jadi tentu saja 2 sel. Kita butuh 2 sel yang disusun secara seri seperti ini ya, disusun seri. Maka kita akan mendapatkan voltase 2 kali ya. Kita pasang gini, maka yang kita dapat hasil akhirnya adalah, kalau kita ukur ya seri ini berarti 3,7 kali 2, jadi 7,4 volt seperti itu. Nah kalau Anda pengen bikin 6000 mA 2S ya, jadi kita bisa bikin baterai ini paralel dulu, paralel seperti ini ya, plus ketemu plus, min ketemu min, itu namanya paralel. Maka ini akan mendapatkan 6000. Ini kita akan mendapatkan 2 kali 3000 ya, 2 kali 3000 berarti kan 6000 alias 6 ampere. Lalu 2 baterai ini kita susun lagi, jadi ada 4 baterai, 4 sel gitu, yang tersusun secara seri dan paralel. Nah nanti kita bisa nyamain ini 6000 ya kan. Oke, jadi itu ya guys, kita cuma main-main ini aja. Satu sel tetap 3,7. Kita kalau mau dapat ampere gede ya kita tinggal bikin dia paralel. Kalau kita pengen dapat voltasenya gede ya kita bikin seri, gitu aja ya aplikasinya. Terus nyoldernya gimana guys? Ya nyoldernya jangan begini dong, susah. Nyoldernya begini. Oke kan gini ya. Jadi ini nanti dapat yang ini discharge konektor. Lalu ini nanti yang di sini nanti balance lead yang hitam paling ujung. Mana yang 2S ya? Ini. Jadi seperti ini ya, kelihatan nih. Jadi nanti balance leadnya satu ke sini, yang plus ini di sebelah sini ya, plus ini min sana. Terus yang tengah itu nanti, yang tengah nanti ke sini guys. Ini ya, yang tengah nanti ke sini. Ini kan disambung, plus min digabung, ini sendiri-sendiri kabelnya kan gitu. Nah nanti lead yang tengah ke sini, solderin aja ke salah satu kabel yang ini atau yang ini boleh. Nah nanti ketemu deh kayak gini ya, gampang aja. Kalau kita 2S maka kabelnya ada 3, kalau 3S kabelnya ada 4.
Kalau 4S kabelnya ada 5 gitu ya, jadi ditambah 1 itu ya. Ini contohnya, ini 3S kabelnya ada berapa? Ada 4 ya kan. Oke, ini kalau 6S kabelnya berapa? 7. Hitung aja, nggak percaya tuh, 7 guys kabelnya ya. Yang merah cuma 1, ini semuanya hitam ya. Jadi gitu cara bikinnya, gampang kok bikinnya, nyoldernya yang susah. Nah, gitu. Karena untuk menyolder seperti ini ya, ini kita perlu solder yang sangat panas. Ini solder sangat panas guys, baru bisa nempel ya. Hati-hati kalau dipakai di pesawat, karena kalau satu solderan aja lepas, bye bye deh pesawat. Gitu ya. Ini baterainya 18650 juga, ukurannya sama ya, tetapi dia 2400 mAh kapasitasnya. Discharge-nya sama 50 ampere. Kita jadikan satu, kita solder balance lead, kita solder XT60, udah jadi baterai 4S. Tapi jangan bandingkan dengan baterai yang ini ya, LiPo, jangan. Karena ini low discharge, jadi low discharge, dia tidak bisa untuk main drone balap atau sesuatu yang butuh dengan genjotan atau punch yang besar ya. Jadi kalau hanya linear gitu, throttle-nya bisa. Nah, kalau LiPo keuntungannya dia C-nya ini rata-rata besar, C-nya bisa dibikin besar ya. Ini 95C discharge rate-nya. Nah itu, jadi yang perlu kalian perhatikan, tergantung kalian mau RC apa. RC crawling misalnya, RC crawling sih nggak perlu C besar ya, tapi kalau drone balap, racing drone gitu ya, atau freestyle drone, sebaiknya kalian butuh C yang besar gitu. Nah kalau untuk pesawat aero itu, kalian selain voltase dan ampere, kalian juga mempertimbangkan bobotnya. Itu kalau aeromodeling ya, karena tidak sembarangan bisa kita pakai. Nah contohnya seperti ini yang paling sering. Jadi paling sering dia pakai 2200 mAh. Ini paling standar nih untuk aeromodeling, 2200 mAh, 3 sel ya, 3 sel. Kalian bisa lihat di sini 3 sel atau berapa, ini hitung aja di sini. 1 2 3 tumpuk. Ini kalau yang model hard case ya, seperti ini nggak kelihatan. Kalau ini kan model bukan hard case, soft case ya. Oke. Jadi itu kalau aeromodeling kita perlu bobotnya juga. Pastikan bobotnya itu tidak melebihi kemampuan pesawatnya ya. Kalau kita cuma ngejar pengen terbang lama, kita cari ampere yang paling gede misalnya gitu, ya pesawatnya nggak bisa terbang juga karena terlalu berat bobotnya. Jadi CG-nya atau center of gravity-nya itu kalian harus perhatikan. Beda dengan drone ya, kalau drone nggak begitu pengaruh dia gitu. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Kemudian nah, konektor. Oke, konektor. Jadi konektor yang paling populer itu adalah 2 konektor ini ya. Konektor ini namanya konektor DIN atau T ya, T plug, karena T bentuknya karena vertikal dan horizontal, jadi kita bilang T plug. Terus ini XT60 yang besar, dan ini ada XT30. XT30 lebih kecil, ini XT60 ya. Untuk drone kecil pakai yang XT30, untuk drone besar pakai ini. Biasanya ya standarnya itu di atas 3 sel, 3 sel ke atas ya, itu pakainya ini. Makanya konektornya mobil ISC Hobbywing yang 1080 yang bisa 3S, dia pakainya konektor XT60 ya. Nah, kemudian jika Anda memang hobi, ini saya sarankan ya, Anda beli seperti ini.
Ini namanya cell meter ya. Kita dari sini kita bisa lihat kesehatan baterai kita. Mana? Pasang aja di sini. Di sini kita bisa lihat voltasenya 16,7 ya. 79%. Selnya ada 4. Kita bisa lihat per selnya voltasenya berapa. 4. Ya, jadi ini dia hampir balance gitu ya. Ini sudah terpakai baterainya. Jadi keuntungannya baterai baterai lithium ion dibandingin baterai lipo itu dia kalau menurut saya lebih awet ya, lebih durable. Tetapi ya perlu diperhatikan juga bahwa dia bulky dan berat. Ini lebih berat karena dia metal nih, bodinya kan metal. Jadi low discharge dan biasanya kapasitasnya lebih gede. Ini ya, saya contohkan, ini 1100 miliampere, ini 2400, tuh hampir sama ya. Tapi ya beratan yang ini. Ya, jadi kalau baterai lithium ion ini maksimalnya 4,1 volt. Baterai lipo 4,2 volt. Kemudian dia bisa bertahan sampai 3,1 volt ya mini disedotnya. Baterai ini jangan coba sekali-sekali Anda pakai sampai di bawah 3,5 volt. Hancur ya, baterainya rusak. Jadi nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara merawat baterai lipo, karena baterai lipo ini yang paling sensitif menurut saya. Oke, sebelum itu kita lanjut lagi ya. Kita juga mengenal adanya baterai nikel metal. Sekarang jarang pakai nikel kadmium, pakainya nikel metal. Ini salah satu contoh. Paling sering nih kalau RTR dia pakainya ini baterainya AA ya kan. Nikel metal hydride NiMH. Oke, untuk baterai ini tentu saja kita memerlukan charger yang bagus. Kalau saya pakai charger ini dari ISDT ya. Saya suka ini karena dia fast charging. C4. Ini bisa AA, bisa triple A, bisa baterai 18650. Ngecasnya cukup masukin aja, dia langsung auto cas, nggak perlu basa-basi, langsung cas. Ya, jadi dia akan mati sendiri juga kalau penuh. Kurang lebih ya 1 jam sampai 2 jam dia penuh. Ya. Terus baterai ini 18650 dia juga bisa. Nih. Pastikan nggak kebalik ya. Melintang gini masangnya. Jadi ini sangat smart ya, chargernya sangat smart. Oke. Terus saya juga akan kasih tahu fungsi dari kabel-kabel ini nih. Kenapa sih baterai lipo ini atau baterai lithium yang bersel-sel ini kok ada 2 kabel ya kan? Kabel apa nih? Ini kabel discharge, ini kabel balance ya. Kabel ini itu untuk menyalurkan power ya, full power sebenarnya dari ini. Kalau balance ini cuman seperti kayak sensornya aja, seperti sensor untuk membuat si charger ini membaca perselnya ya. Seperti kita lihat, charger pun itu mempunyai dua soket. Charger baru soketnya XT60 ya. Kalau charger lama dia pakainya banana plug. Banana plug itu seperti ini, banana plug.
Nah ini seperti ini, banana plug. Ini namanya banana plug. Yang charger lama kayak gini. Oke. Jadi ya ini kita masukin aja ke sini. Ya. Masuk ke sini dan masuk ke sini. Wish. Ya 6S jadi kayak bledos. Oke, jadi nah ini chargernya kita nyalakan. Charger saya banyak tuh, nyala semua. Nah di dalam sini kita bisa lihat voltasenya ya, voltase per selnya. Nah ini voltase per selnya dari baterai saya ya. Terus kemudian gimana cara ngecasnya? Kita bisa gunakan knob ini ya, tekan lalu pilih charge. Untuk ISDT dia auto ya. Chemistry-nya bisa pilih LiPo, lithium polymer high voltage, lithium ion, lithium Fe atau Pb, atau bahkan baterai nikel metal atau nikel cadmium ya. Kita pilih LiPo. Nah ini condition untuk fullnya itu di 4,2 ya, standar aja 4,2. Selnya dia auto, langsung auto detect 6S. Nah currentnya ini, current itu adalah seberapa banyak kita ngelontor arusnya ke dalam baterai ya. Itu kita sesuaikan dengan ampernya di sini. Jadi ampere di sini. Kalau misalnya dia 1100 ya, seperti baterai saya ini kan 1100 miliampere. Jadi kita pilih yang maksimal ya, ini maksimalnya currentnya adalah 1,1 volt ya, maksimal nih supaya baterainya awet gitu. Lalu kita start. Kita start. Nah seperti ini. Jadi kalau penuh keluar, langsung otomatis dia mati gitu. Tetapi ya SOP-nya, standar operasinya itu kita tidak boleh ngecas baterai ini, baterai LiPo ini sambil ditinggal. Bahaya guys, karena baterai LiPo ini sangat mudah terbakar. Oke. Jadi kita sudah belajar ya untuk konektor, untuk charger, kemudian tips and tricksnya. Nah tips and tricksnya untuk merawat baterai dan charger, kalau saya untuk merawat charger ya, karena kan di charger ini ada soketnya nih, supaya kita tidak lepas pasang kita belikan ini namanya parallel board ya. Jadi ini kita masukkan di sini ya. Terus balance dari parallel board ya, ini ya, kita masukkan ke sini. Dah. Jadi nanti ke depan kita tidak cabut pasang ini, karena ini ada umurnya guys, ini ada umurnya nih soket. Lebih baik kan ini aja yang rusak nih soketnya, ini ada banyak nih. Oke, ini yang namanya parallel board. Parallel board memang aslinya digunakan untuk mengecas beberapa baterai sekaligus ya. Ini dalam board ini kita bisa ngecas langsung 6 baterai ya. Dulu saya suka pakai parallel charging board ini, tapi sekarang saya nggak suka. Saya lebih suka beli charger lagi untuk ngecas baterai yang lain daripada pakai satu charger untuk ngecas banyak. Karena apa? Karena menurut saya tidak awet ya. Kalau Anda pengen cari gimana caranya ngecas parallel board, itu ada syaratnya, bisa cari di YouTube yang lainnya.
Jadi kalau saya tidak merekomendasikan cara dengan ngecas dengan paralel ya, itu saya tidak rekomendasikan. Oke, jadi itu satu. Kemudian untuk baterai lipo ya, baterai lipo itu caranya biar awet gimana? Baterai lipo itu punya batas operasi, voltase operasi ya. Jadi voltase operasinya dia itu 3,5 sampai 4,2 volt ya. Itu kalian harus hafal. Jadi jangan gunakan baterai ini terlalu kejam. Terlalu kejam itu maksud saya sampai voltasenya ngedrop di bawah 3,5, jangan, karena akan rusak nanti selnya. Baterai Anda tidak akan awet ya. Jadi jangan discharge sampai 3,5 volt. Kemudian jika Anda menyimpan baterai ini agak lama, jangan simpan dalam posisi full atau menyimpan dalam posisi habis 3,6 volt, 3,5 volt, jangan simpan pada posisi itu. Jadi baterai lipo ini akan awet kalau Anda simpan di posisi tengah-tengah. Kalau charger yang baru dia pakai fungsi storage ya. Storage-nya itu 3,85 volt. 3,85 volt ya. Bisa lihat di sini. Oke, saya tunjukkan. Ini ada tasnya ya. Tasnya kita pilih yang storage. Nah, dia langsung berubah ke 3,5 volt. Itu ya. Jadi kalau Anda menyimpan baterai ya, simpan dalam storage mode. Storage harus. Kenapa? Baterai lipo ini investasi kita yang cukup mahal, guys. Emangnya mau belanja jajan terus nih baterainya kalau rusak? Ya, jadi itu dua triknya. Satu, tidak boleh habis. Yang kedua, kalau nyimpen yang lama dalam storage mode. Yang ketiga, pastikan baterai ini terlepas dari ISC. Ya, jangan nyambung ke ISC-nya. Kalau tidak dipakai, ya kan, lepas. Kemudian habis itu kalau main drone atau FPV drone ya, pastikan balance lead ini dimasukkan sini, guys. Karena apa? Karena pada saat terbang ini bisa kemana-mana ini. Beda sama RC car ya. RC car sih nggak begitu masalah. Tapi saya beberapa kali main FPV drone, nah ini hancur nih, kena propellernya. Oke, itu terus kemudian untuk chargingnya otomatis kita sesuaikan ya, lipo, li-ion ya, li-ion untuk ngecasnya supaya voltase maksimalnya tercapai. Kemudian kalau mau ngecas baterai ini ya, baterai lipo, biasanya kalau habis kita pakai kan panas nih baterainya, panas atau anget ya. Nah, pada saat panas atau anget, kita jangan mengecas baterai tersebut, rusak juga, guys. Jadi lipo ini tidak bisa dicas pada saat baterainya masih panas. Kita harus pastikan dia dingin. Posisinya dingin, kita pegang aja nih. Kalau anget, dingin, jangan dicas dulu, biarin aja, kita simpan. Itu ya, biar awet. Untuk chargingnya itu tadi ya, jangan pakai paralel. Kemudian ampernya pastikan di bawahnya ini. Ampere chargingnya kita pastikan di bawahnya ini. Misalnya ini 1800 ya. Ya kita maksimal pakai 1800 ya, 1,8 ampere yang dipakai. Seperti itu. Kemudian nah, ini juga perlu kita perhatikan pada saat kita ngecas. Kalau di ISDT ini dia akan menampilkan voltase per sel ya. Kita harus hati-hati kalau misalnya pada saat dia ngecas itu voltasenya kok ada yang tidak rata, voltasenya tidak sama antar sel itu berarti baterai Anda sudah mulai rusak. Itu ya, siap-siap aja belanja baterai lagi.
Nah, apa yang terjadi kalau Anda melanggarnya? Baterainya akan hamil, guys. Nih, baterainya gendut. Ya, seperti ini. Ini baterai 3S 5000 ya. Baterai drone saya yang lama, baterai SK Detek. Nah, ini baterainya 5400 ya. Ini baterai sudah rusak. Ya, saya cuma pakai untuk starter box aja. Terus kalau baterai kita sudah hamil gini, apa yang bisa lakukan, guys? Mungkin Anda pernah baca ya, ini dibolong pakai jarum, terus diisolasi segala macam lah, masukin kulkas segala macam lah. Ya, jadi gini ya, guys. Kalau baterai Anda itu sudah hamil kayak gini, itu baterai Anda sudah rusak. Mau diapain aja sudah rusak gitu loh. Kalau misalnya main RC car sih nggak masalah ya, karena dia di bawah gitu. Tapi kalau main aeromodeling, janganlah pakai baterai yang beginian nih. Tiba-tiba nanti satu sel habis, pesawatnya langsung nggak ada tenaganya untuk terbang ya, jangan pakai lah. Jadi kalau baterai seperti ini pakai untuk yang tidak vital ya, tidak vital. Jadi penggunaan yang tidak vital dan tidak perlu tenaga besar, nggak masalah gitu. Kalau saya ini pakai untuk starter box gitu, nggak masalah. Starter box nggak muter juga, tinggal saya ganti baterai ya kan. Nah kalau pakai beginian, lagi terbang pakai drone atau pakai pesawat, terus ngedrop, habis deh. Nggak bisa dikontrol lagi gitu ya, guys. Jadi kalau baterai Anda sudah kembung begini ya, siap-siap nabung lagi jajan baterai gitu aja ya. Untuk RC car sih nggak masalah, masih bisa dipakai lah, agak-agak ditunda dikit. Tapi kalau udah drone balap atau long range drone, long range UAV, jangan pakai yang kayak gini dah, guys. Teman saya sudah ada yang buktikan dan akhirnya pesawatnya hilang. Jadi ini sudah tidak bisa menyimpan maksimal, discharge-nya juga tidak bisa maksimal ya kalau baterai sudah kembung seperti ini. Saya tidak menyarankan ini untuk dibawa bepergian, guys. Ya, baterai seperti ini jangan dibawa bepergian naik pesawat ya. Kalau Anda misalnya pengen, gue pengen ini nih main FPV di Pulau Bali misalnya, pakai FPV drone ya, pastikan baterai Anda masih bagus-bagus ya yang dibawa, jangan yang sudah kembung-kembung, bahaya nanti di pesawat. Itu. Kemudian kita juga akan membahas konektor ya. Jadi konektor charger ya itu biasanya dia male ya. Male. Ini male semua nih. Male konektor, nih male konektor. Jadi yang ada pentilannya ini ya, male. Jadi pasangannya adalah female. Jadi di baterai kita itu pasangannya female, semua lubang nih. Ini lubang, ini juga lubang ya. Jadi di device itu adalah yang ini, biasanya device-nya pakainya konektor ini. Untuk charger juga konektor ini. Jadi saya kasih tahu ya, ini konektor XT60, yang ini konektor Futaba untuk servo biasanya, atau baterai receiver pakai ini ya, baterai receiver di RC engine kita pakai ini. Kemudian ini DIN konektor atau T-plug ya, ini bentuknya seperti T, saya bilang tadi T, horizontal dan vertikal ya, jadi kita kayak huruf T gitu. Kemudian ini adalah JST, konektor JST ya. Jadi kalian harus tahu nih, kalau di Tokopedia misalnya, apa toko-toko online gitu kan, dengan konektor XT60, dengan konektor T-plug, jadi Anda sudah tahu. Nah kalau ini konektornya Traxxas, chargernya kayak gini, guys. Ini nggak bakal ada nih chargernya. Jadi kalian harus bikin sendiri. Saya bikin sendiri ini
apa namanya, adapternya ya, dari DIN ke Traxxas connector seperti ini ya. Jadi ini untuk ngecas baterai Traxxas ya. Jadi ini baterai Traxxas nih, ini original baterai ya. Nah, yang saya bilang tadi, untuk di baterainya itu dia female, yang ini male ya. Jadi ini nggak bakal bisa kebalik guys. Mau masuk, nggak mau masuk. Jadi ini plus ke plus ya, baru bisa masuk tuh. Kalau kebalik tadi dia nggak mau masuk, gitu ya. Walaupun kelihatannya ini bisa kebalik, tapi enggak tuh, kenyataannya nggak bisa kebalik tuh. Kalau kebalik dia nggak mau masuk. Ya, hebatnya Traxxas ya. Oke. Oke, jadi itu yang saya bahas tentang baterai ya. Pokoknya saya cuma mengingatkan baterai itu adalah investasi RC yang cukup mahal ya. Jadi kita harus bisa merawatnya juga gitu ya guys. Oke. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya tentang RC ya. Besok saya akan membahas tentang remote controller. See you guys. Keep safe and stay healthy.